العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين إمام المتقين خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وبنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم إليه تحشرون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat nikmatnya yang dicurahkan kepada kita yang tidak pernah putus-putusnya. Rahmat yang bertingkat-tingkat yang diberikan kepada kita, tapi ada rahmat yang tidak pernah putus. Rahmat yang paling utama sekali adalah udara yang kita hirup ini. Tidak seorang pun yang bisa untuk memonopoli udara. Kalau ada yang memonopolinya, kita akan mati semuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rahmat Allah yang besar pada kita adalah persoalan air. Yang kedua, setelah udara, air. Alhamdulillah, negara kita ini sangat banyak airnya, kepulauan kita lebih luas daripada lautan dan lebih luas daripada kepulauan kita. Itu rahmat yang sangat besar saja. Dan Allah sengaja memberikan itu supaya kita lebih enak menggunakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentu saja adalah dari segi makanan. Namun demikian, tingkatan makanan dalam menurut ilmu kedokteran, kalau kita tidak dapat air dalam 5 hari, 3 hari mungkin bisa kita meninggal. Tapi kalau makanan dalam 1 minggu, 2 minggu bisa masih tetap hidup. Nah, karena itu banyak makanan yang bisa dimonopoli. Minyak goreng misalnya, kita tidak putus setiap hari, setiap saat. Waktu ada kebutuhan daripada orang-orang ibu-ibu kita. Namun Allah memberikan rahmat ini bertingkat-tingkat kepada kita. Kita berbahagia, selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga kita memberikan pesan-pesan takwa pada diri kita masing-masing dan meningkatkan ketakwaan kita terutama pada bulan suci Ramadan ini. Sidang berbahagia. Ayat yang sangat sering kita dengar di bulan suci Ramadan ini adalah ayat yang kita bilang tadi yang berkaitan dengan puasa Ramadan, ayat 183. Dan ayat ini saya juga sering mengulang-ulang di sini. Ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diakhiri dengan kata-kata takwa. Dan nanti ayat 183 tadi, 84, 85, 86, 87 yang terakhir bicara puasa Ramadan, dan 87 ayat
Ini juga berbicara mengenai masalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sidang berbahagia, ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Dimulai dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Ini yang sering dibahas. Ya. Takwa. Bagaimana kita memahami kata-kata takwa ini dan dibawa ayatnya kemana-mana. Kenapa? Banyak sekali kata-kata takwa itu di dalam Al-Quran. Banyak sekali kata-kata takwa di dalam Al-Quran. Dan saya ingin menggambarkan dulu kepada kita, ini takwa adalah tahapan pertama. Untuk tujuan kita mencapai adalah fitrah, kesucian kita. Ramadan, pada Ramadan. Idul Fitri. Untuk mencapai kefitrahan kita itu adalah tahapan-tahapannya. Pertama puasa Ramadan ini, ketakwaan. Dan setelah itu ada disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim ini. Wajtakullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ada petunjuk-petunjuk tentang takwa dan setelah itu ada petunjuk tentang syukur. Tidak berbahagia. Sesungguhnya ini ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang memberikan tanda-tanda kepada kita yang harus kita berikan perhatian khusus. Apa perhatian khusus? Yang pertama masalah takwa tadi. Yang lainnya kita lihat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan ini Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Dan umumnya sepengalaman saya di Timur Tengah, karena dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam qadar. Peringatan malam qadar nuzul Quran itu kalau di Timur Tengah tidak 17 Ramadan. Di Timur Tengah. Baik di Mesir itu. Biasanya, mungkin tradisi di sana berbeda tradisi kita di sini. Biasanya kalau di Timur Tengah, untuk memperingati nuzul Quran pada tanggal 27 Ramadan. Kenapa? Karena banyak petunjuk hadis mengatakan juga sesungguhnya malam qadar itu turun pada 10 terakhir, malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Jadi bukan 10 kedua. Kita di Indonesia biasanya terbiasa tradisi kita adalah pada 17 Ramadan. Mungkin dikaitkan dengan 17 Agustus. Sedang berbahagia, takwa kita mencari lebih mudahnya. Dan saya ingin mengajak kita dalam khutbah yang pendek ini, karena ini adalah bulan Al-Quran, kita lebih banyak kembali pada Al-Quran. Sebabnya kalau kita banyak tafsir mungkin berbeda pendapat satu sama lain. Tetapi kalau Al-Quran tentu saja tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau tafsir bisa berbeda-beda pendapat. Tidak terpecah-pecah umat kita ini. Sesuai dengan menafsirkan kemampuannya masing-masing. Dan kehendaknya masing-masing. Kalau kita kembali pada Al-Quran, lebih aman. Apa yang saya maksudkan? Kita kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan isyarat juga. Apa itu takwa? Di sini ada ayat yang berbunyi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada ayat 186. Ini qarib. Puasa adalah merasakan kembali kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan saya dekat pada. Ini ayatnya luar biasa. Kalau bertanya yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Qul, katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Allah. Dia bertanya pada Muhammad tentang bulan-bulan. Tanyakan itu bulan suci. Qul, katakanlah itu bulan suci. Berkaitan dengan puasa Ramadan dan kedirian diri Allah Subhanahu wa taala. Wa iza salaka ibadi anni. Kalau ada hamba-hambaku bertanya pada engkau tentang aku, tidak ada kata-kata kulnya. Katakan wahai Muhammad, tidak ada. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat. Inilah makna takwa. Kita mengembalikan kehadiran Allah yang sudah hilang di dalam diri kita.
secara contoh-contohnya banyak sekali beri. Waktu Umar bin Khattab pada bulan suci Ramadan juga bersama dengan para sahabatnya mau pergi ke Mekah bersama-sama untuk melakukan umrah secara bersama. Dari kota Madinah naik onta menuju kota Mekah. Kalau sekarang kita sudah simpel sekali, naik bus dan ada naik kereta sekarang yang mudah. Naik onta. Waktu di dalam perjalanan ternyata para sahabat kelaparan. Tidak ada perbekalan persiapan lagi. Bagaimana usaha dari Umar bin Khattab untuk menutupin ini? Tidak ada yang berbagi makanan. Ternyata pada waktu itu dilihat oleh Umar bin Khattab ada seorang anak gembala di puncak bukit, gunung berbatu itu, dan sudah pernah haji dan umrah. Kita lihat dia mengembalakan ternaknya di bukit-bukit batu aja, dan dimakannya ada rumput-rumput kering, kertas. Namun demikian, untanya, kambingnya tetap gemuk-gemuk dan makan susah. Kita di sini banyak makanan, tetapi orangnya tidak gemuk-gemuk. Tidak tahu apa berkah atau tidak yang kita makan ini. Sedang berbahagia. Waktu itu Umar mendekati anak gembala tadi. Wahai anak gembala, sini kamu. Kamu lihat nih, kami sudah kelaparan. Karena itu jual 1 ekor kambing kamu ini kepada kami. Perbekalan kami. Jual kepada kami. Anak gembala tidak tahu bahwa itu adalah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Tidak tahu. Kemudian kata anak gembala, tidak, ini bukan punya saya. Saya adalah seorang budak mengembalakan unta dari tuan saya. Anak gembala, coba kamu lihat. Unta yang kamu gembalakan ini, domba-domba yang kamu gembalakan ini banyak sekali jumlahnya. Nanti kalau ketahuan oleh bos kamu, itu akan bilang saya sudah lari 1 ekor dan dimakan oleh serigala. Karena Tuhan kamu tidak melihat di sini dan dia tidak pernah datang ke sini. Katakan saja dia sudah lari dan dimakan oleh serigala. Tuhan kamu tidak melihat. Kata anak gembala tadi kepada Umar bin Khattab, seorang budak. Umar bin Khattab, baik Tuhan, saya kata lagi, ini bukan milik saya. Kalaupun pemilik ini tidak melihat apa yang saya lakukan di sini, kata anak gembala tadi, fa'ainallah, di mana Allah? Apakah Allah juga tidak melihat apa yang saya lakukan ini? Orang anak gembala mendengarkan jawaban untuk itu, Umar bin Khattab memanggil anak gembala, sini kamu. Kata Umar bin Khattab kepada khalifah, pada anak gembala tadi, di mana rumah tuan kamu? Bawa saya ke sana. Kemudian dibawalah oleh anak gembala ke rumah tuannya. Sudah sampai di rumah tuannya, dilihat oleh tuannya, kaget sekali. Ada apa ini? Budak saya membawa Umar bin Khattab ke sini. Ketakutan, tidak ada masalah. Kata Umar bin Khattab, ini budak kamu. Ya. Sekarang ini juga kata Umar bin Khattab, supaya kamu bebaskan budak kamu ini. Berapa biaya yang saya bayar? Takbus, kata Umar bin Khattab. Bebaskan sekarang. Akhirnya dibebaskan oleh tuannya. Dan kemudian Umar bin Khattab berkata kepada budak tadi itu, hei anak gembala, sekarang ini kamu sudah dibebaskan dan kamu sudah bebas. Tidak ada perbudakan kali. Kata Umar bin Khattab, diri kamu dibebaskan dari perbudakan hanya dengan 1 kata. Apa? Fa'ainallah. Di mana Allah? Kamu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kamu tidak mau melakukan penyimpangan. Tidak mau melakukan penyelewengan. Orang anak gembala. Kata Umar bin Khattab, inilah orang yang selalu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah menjadi, inilah dasar daripada ajaran Islam, merupakan amanah. Inilah puasa, menitipkan amanah kepada kita ini. Amanahkah kita? Kalau kita lihat, misalnya makanan-makanan yang kita beli, minuman yang kita beli, toh kita banyak yang punya, kenapa kita tidak mau makan minumnya pada siang hari? Karena walaupun tidak ada orang lihat, kita meyakini
Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengawasi kita. Tidak ada KPK yang turun tangan. Tidak ada mata-mata dan tidak ada cyber sekalian. Toh kita yakin ada yang mengawasi pada diri kita sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama dengan kita. Sidang dengan bahagia. Inilah substansi dari takwa ini. Puasa mengajarkan pada kita supaya kita percaya pada diri kita sendiri. Sesuatu yang diamanahkan kepada kita dan kita akan menolak percaya. Karena itu sesungguhnya kalau sudah demikian prinsipnya, mudah-mudahan KPK itu memang tidak perlu lagi berlaku. Tapi ternyata kenapa kok diingatkan terus? Ini selalu kita ingatkan. Kenapa? Agama selalu mengingatkan, bukan hanya untuk pemahaman dan segala pemahaman sudah mengetahui, tidak, tetapi untuk kita amalkan. Salat yang kita lakukan setiap waktu 7 kali, 5 kali sehari semalam. Namun kok terjadi kira penyimpangan. Padahal salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar sudah berulang-ulang. Kenapa? Karena tidak masuk dalam hati kita. Kita hanya memahami dan kita tidak mengamalkan dengan secara baik. Agama bukan hanya untuk pemahaman, tetapi untuk kita amalkan dengan sebaik-baik. Sidang berbahagia itu adalah tahapan pertama kita untuk mencapai kefitrahan kita. Dan yang kedua tentu adalah tingkat syukur. Dan Alhamdulillah, di bulan puasa ini pintu dibuka seluas-luasnya untuk berbuat baik. Apa itu makna syukur? Berterima kasih. Apa yang kita artinya pemberian Allah yang demikian banyaknya. Rahmat Allah yang demikian banyaknya. Kalau saya sering mengatakan, kita ini biasanya banyak berdoa. Banyak berdoa. Cetek waktu berdoa. Padahal berdoa itu maknanya kita meminta sesuatu yang tidak ada. Namanya berdoa, kita meminta sesuatu yang tidak ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan demikian banyak rahmat dan nikmat. Kita lupa dengan apa yang sudah ada. Apa yang sudah diberikan kita lupa, karena kita meminta yang tidak ada. Karena itu kita begitu lupanya untuk selalu bersyukur pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Alangkah sedikitnya kata Allah hamba-hambaku ini yang bisa bersyukur. Wala in syakartum la azidankum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kita berterima kasih atas apa yang diberikan Allah. Alam kita, kekayaan kita, udara, air, tanah, laut, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita kenapa? Mati kelaparan, mati kehausan di daerah yang ada banyak, makanan yang demikian banyak. Kenapa itu? Karena tidak mensyukuri dan hanya mengumpulkan harta sebagai ini adalah usaha saya, hebatnya saya menang dalam pemilu, saya menang dalam kekuasaan. Karena itu dia lupa. Oh, saya ini kan sudah menjadi orang hebat, saya kuliah dan saya pelajar, sudah menjadi ini, jadi itu. Dan berbahagia, lupa kepada pemberian. Semua ini adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. So, kalau kita meninggal tidak satu pun apa yang kita bawa. Dan berbahagia, karena itu sudah kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan suatu. Coba kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, apa yang ada yang halal kita tidak mau mengambil harta kita, tetapi kita biasa untuk membagi-bagikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekayaan yang demikian banyak, tapi Allah tidak butuh kepada kekayaan. Suruhnya adalah milik Allah, tapi Allah tidak butuh. Allah membagi-bagikannya kepada kita. Demikian juga kita mencontoh sifat-sifat Allah. Apa yang banyak ini kita tidak butuh, kemudian kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang butuh. Tidak berbahagia dari tahapan-tahapan kita selalu mensyukuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia daerah kita adalah daerah kaya, tetapi kemudian pemerataannya itu. Coba aja kelapa sawit kita kelaparan dengan minyak goreng dan segalanya. Pada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan terjadi hal-hal seperti itu.
Di mana kedekatan kita dengan Allah? Di mana syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itulah sedang tangga-tangganya kita untuk mencapai kembali kepada fitrah kesucian kita. Kita akan kembali pada fitrah. Fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Itu adalah fitrah kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai kepada fitrah kesucian itu, dari sanalah kita berkelak dalam kehidupan ini kembali. Tidak berbahagia, mudah-mudahan saja agama yang kita adu ini benar-benar menjadi pemahaman kita. Jangan hanya sampai dikatakan oleh seorang pemikir yang ada di Timur Tengah sana, Imam Muhammad Abduh, saya melihat di negara-negara timur ini umat Islamnya banyak jumlahnya, tetapi Islamnya tidak ada. Kata Imam Muhammad Abduh, saya lihat di negara-negara timur umat Islamnya banyak sekali jumlah, tetapi tidak ada Islamnya. Di negara-negara barat orang Islamnya tidak ada, tetapi amalan Islamnya banyak. Mudah-mudahan saja kita mulai di bulan puasa ini, kita bilang tadi, kita kembali kepada Al-Quran, dan kita harus banyak kembali pada ayat. Kesempatan kita untuk kembali pada Al-Quran dan untuk kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Itu dari awal tadi sampai akhir ini kita lebih banyak memakai ayat-ayat Al-Quran, dan memang saatnya kita untuk kembali kepada Al-Quran dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Aku qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innal ahya'a wal amwat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la zikrullah wa akbar.